Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Gali Tutorial. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa perintah dasar internal di disk operating system. Seperti biasa, sebelum ke tutorialnya, kita intro dulu. Oke teman-teman, pada video tutorial kali ini, saya sekaligus mengerjakan tugas. Jadi sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu saja ya. Perkenalkan, nama saya Gali Firmansyah, NIM 20SA 2005. Pada pembahasan kali ini, perintah dasar yang akan kita bahas itu seperti membuat file, menghapus file, menyalin file, memindahkan file, mengisi, atau mengedit file. Pertama, teman-teman itu buka CMD. Teman-teman bisa buka di sistem operasi utama teman-teman atau menggunakan virtual machine. Pada video tutorial kali ini, saya menggunakan virtual machine dan saya sarankan juga teman-teman menggunakan virtual machine agar data-data yang ada di sistem operasi utama teman-teman tidak akan terganggu. Oke, kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Kita buka saja. Dan selanjutnya kita buka virtual machine yang telah kita buat. Tapi jika teman-teman belum paham atau belum tahu cara instalasi Windows di VirtualBox, saya sudah membuat video tutorialnya. Jadi teman-teman bisa menontonnya jika perlu. Kita langsung masuk saja ke virtual machine-nya. Jika sudah seperti ini atau sudah masuk ke dalam virtual machine-nya, teman-teman bisa langsung saja buka command prompt atau CMD. Teman-teman bisa search di sini, ketik saja CMD. Yang ini ya. Kemudian kita open saja. Jika sudah masuk, pertama saya akan masuk ke dalam disk D atau local disk D. Pertama, teman-teman ketikkan D.2, kemudian enter. Dan jika sudah seperti ini, itu artinya teman-teman sudah masuk ke dalam drive D. Kemudian teman-teman ketikkan tree untuk menampilkan seluruh direktori yang ada di local disk D. Tree, enter. Ini adalah direktori yang ada di local disk D. Seperti data, dokumen, download, mata kuliah, tugas, dan direktori video. Yang pertama, kita akan membuat file di dalam direktori dokumen. Yang pertama kita masuk ke dalam direktori dokumen saja ya. CD dokumen. CD itu artinya change directory ya. CD, kemudian kita tampilkan. Untuk menampilkan direktori bisa menggunakan perintah dir.
belum ada isiannya ya di dalam direktori dokumen. Di sini kita akan membuat sebuah file yang berekstensi txt. Perintah untuk membuat file itu adalah copycon spasi nama file yang akan kita buat. Kita akan membuat sebuah file dataku.txt. Kemudian kita enter. Dan jika sudah seperti ini, itu artinya kita masuk ke dalam mode insert atau mode untuk mengisi data atau file yang akan kita buat. Isinya itu terserah ya atau bebas. Kita di sini akan membuat atau mengisikan dengan isian nama saja ya, nama saya. Kemudian name. Kemudian kelas. Jika dikira sudah cukup datanya, untuk mengakhiri kita bisa ketikan atau menggunakan kombinasi CTRL plus Z. Kemudian kita enter. Dan ada peringatan satu file telah terbuat. Itu artinya kita telah berhasil membuat file dataku di dalam direktori dokumen. Untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan dir, kemudian enter, dan ada file dataku.txt di dalam direktori dokumen. Kemudian jika nama dari file tersebut itu lebih dari satu kata, itu bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita menggunakan petik. Seperti ini contohnya. Copycon, kita ketikkan perintah untuk membuat file copycon spasi petik nama file sistem operasi petik 2.txt. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita isikan isian dari file ini adalah sistem operasi. Kemudian untuk mengakhiri kita menggunakan apa? Ya, betul sekali. Kita menggunakan kombinasi CTRL plus Z. Kemudian enter. Dan untuk mengecek apakah file sistem operasi itu sudah ada di dalam direktori dokumen, kita ketikkan dir untuk menampilkannya. Dan ada sebuah file sistem operasi di dalam direktori dokumen. Dan jika kita akan membuat file, tapi kita sedang tidak aktif di dalam direktori tersebut, itu gimana ya caranya? Oke, seperti ini. Pertama, kita kembali ke direktori awal dengan ketikan cd titik titik, kemudian enter. Perintahnya sama, copycon spasi direktori tujuan yang akan kita buat. Kita akan membuat file di dalam direktori dokumen lagi. Dokumen backslash nama filenya file.txt. Kemudian enter. Kemudian kita isikan file tersebut. Ini adalah file coba. Kemudian kita akhiri dengan kombinasi CTRL plus Z. Dan untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perintah dir dokumen. Kemudian enter. Dan ada file bernama file.txt di dalam direktori dokumen. Kemudian pembahasan yang selanjutnya
kita akan menghapus sebuah file. Itu gimana ya caranya? Oke, seperti ini. Kita CLS saja. CLS itu untuk menghapus seluruh perintah-perintah yang ada di sini. Untuk membersihkan layar CMD. Kita klik enter. Dan secara otomatis layar akan bersih ya. Seperti tampilan awal. Kita tampilkan lagi. Di sini ya. Tadi kan kita sudah membuat beberapa file di dalam direktori dokumen. Kita masuk ke dalam direktori dokumen, cd atau change directory, dan tekan dokumen. Dan kita sudah masuk ke dalam direktori dokumen. Kita tampilkan file yang akan kita hapus. Di sini saya akan menghapus sebuah file dengan nama dataku.txt. Itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan perintah del atau delete. Del dataku dot ekstensinya apa? txt. Kemudian kita enter. Dan jika sudah seperti ini, itu artinya file dataku itu sudah terhapus ya. Tidak percaya? Oke, kita buktikan. Kita tampilkan ya file yang ada di direktori dokumen. Dan file dataku itu sudah terhapus ya. Ya seperti itu. Dan seperti ini. Jika kita akan menghapus sebuah file, tetapi kita tidak sedang aktif di dalam direktori tersebut. Sebagai contoh, kita akan menghapus file dengan nama sistem operasi di dalam direktori dokumen. Tapi kita sedang di direktori local disk D atau direktori awal. Kita kembali ke direktori awal. Kemudian kita ketikkan perintah untuk menghapus, yaitu delete atau del. Del spasi dokumen backslash nama file yang akan kita hapus yaitu sistem operasi .txt. Kemudian kita enter dan kita tampilkan isian direktori dari dokumen. Itu menggunakan perintah dir spasi dokumen. Dan sudah tidak ada ya file dengan nama sistem operasi.txt. Kemudian kita akan menyalin sebuah file atau copy ya, yaitu dengan perintah copy. Itu gimana ya caranya ya? Kita tampilkan dir. Dan pertama kita akan membuat sebuah file yang akan kita copy ke dalam direktori download. Menggunakan perintah copycon untuk membuat file spasi nama file dot ekstensinya apa? txt. Kita enter. Kemudian kita isi seperti biasa. Kemudian untuk mengakhiri proses isian, kita menggunakan kombinasi ctrl plus z. Kemudian kita enter. Jika sudah seperti ini, itu artinya file ini data.txt sudah terbuat. Kemudian kita langsung saja copy file tersebut ke dalam direktori download. Kita bisa menggunakan perintah copy spasi nama file .txt kemudian nama direktori download, kemudian kita enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu artinya
file ini data.txt sudah tercopy ke dalam direktori download. Untuk mengeceknya apakah file tersebut benar-benar tercopy, kita menggunakan perintah dir spasi direktori download, kemudian kita enter. Kemudian akan tampil ya, ini adalah file yang barusan kita copy ke dalam direktori download. Kemudian kita akan memindahkan file. Kita akan pindahkan file ini data.txt ke dalam direktori apa ya? Ke dalam direktori data. Itu menggunakan perintah apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita menggunakan perintah move. Move untuk memindahkan move spasi ini spasi nama file yang akan kita pindah. Ini data.txt. Kemudian file tujuan. Kita akan memindahkannya ke dalam data ya. Direktori data itu ada di local disk D data. Kemudian kita enter. Dan tampilannya akan seperti ini. Itu artinya file ini data itu sudah terpindah ke dalam direktori data. Apakah benar seperti itu? Mungkin sih. Mungkin. Kemudian kita cek ya untuk melihat apakah file tersebut benar-benar terpindah ke dalam direktori data. Dir data. Dan ada file ini data di dalam direktori data. Yang selanjutnya kita akan mengisi atau mengedit file. Itu gimana ya caranya? Pertama, kita ke direktori data untuk mengedit file biografi.txt. Pertama, kita masuk ke dalam direktori data, cd data. Untuk mengingatkan ya, cd itu artinya change directory ya teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam direktori data, kemudian kita ketikkan copycon biografi.txt. Kemudian kita edit ya biografi dengan nama saya sendiri saja, Kali Firmansyah. Jika sudah seperti ini, itu kita klikkan yes. Dan kita sudah mengubahnya. Oke ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya pembahasan pada video tutorial kali ini. Di video tutorial selanjutnya kita akan membahas beberapa perintah-perintah yang lain. Oke teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.